Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Secara spesifik, saya melakukan renovasi hanya untuk filtrasi di kolam fiber ini. Tapi, saya juga harus melakukan perombakan untuk pemimpaan yang saat ini sudah ada. Mengapa? Karena drum yang saat ini 150 liter, posisinya akan jauh lebih rendah 20 cm dari sebelumnya. Maka saya harus juga melakukan perombakan untuk pipa-pipa yang sekarang sudah ada di lokasi. Rencananya saya akan melakukan sedikit galian, di mana pipa SLO yang akan mengalirkan air dari kolam menuju tempat filtrasi akan ada di bagian bawah, supaya tidak mengganggu orang-orang yang berlalu lalang. Mengingat farm ini sekarang juga jadi salah satu objek tujuan untuk farm tour, untuk peserta training, maka saya juga akan melakukan renovasi bagaimana caranya supaya pemipaan di sini bisa terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu orang-orang yang jalan saat melakukan farm tour. Ini adalah posisi peletakan pipa yang baru. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ini adalah pipa yang lama, yang mana ini akan saya ganti dengan pipa yang ada di bawah sini. Kalau melihat dari desainnya, saya melakukan sedikit galian yang ada di konblok ini agar pipa bisa masuk ke dalam. Tapi tidak akan saya ratakan untuk proses maintenance agar lebih mudah. Jadi kita akan tetap membuat seperti ini supaya kelihatan rapi aja. Tapi pada saat maintenance, pipa ini tetap bisa dibuka dan dilepas untuk memudahkan proses penyemprotan kotoran-kotoran yang menempel di pipa ini. Kalau dilihat dari sisi sebelah sini, teman-teman bisa melihat ada galian sebesar ini, yang mana inilah yang akan jadi jalur pemipaan yang baru. Jadi pipa-pipa tadi untuk setiap kolam setelah turun dari pipa SLO akan menuju ke lokasi ini yang sengaja kita bikin. Lalu dari sini akan masuk ke drum filtrasi yang ada di belakang sana posisinya. Jadi akan terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu orang-orang yang berlalu lalang ke area sini. Beberapa aspek perlu dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu supaya tidak banyak menghabiskan waktu dan biaya saat melakukan renovasi. Pastikan tahu persis apa yang akan dilakukan dan untuk mengejar target atau tujuan yang seperti apa. Renovasi dalam keadaan kolam masih berisi ikan memiliki risiko yang tinggi, terutama untuk sistem ras, karena sistem ras menitik beratkan pengelolaan air dengan sistem filtrasi. Sistem filtrasi ini akan berhenti sementara waktu hingga proses renovasi telah selesai dilakukan. Risiko lainnya adalah kehidupan bakteri nitrifikasi yang hidup di filter biologis. Posisi peletakannya saat ini sangatlah tidak ideal, terpapar oleh sinar matahari yang menyebabkan suhu di dalam drum menjadi hangat, yang berpotensi menyebabkan kematian untuk bakteri nitrifikasi yang saat ini kondisinya sebetulnya sudah sangat matang. Setelah renovasi ini selesai, saya akan melakukan cycling bakteri starter lagi dari awal, yang tujuannya untuk menumbuhkan kembali bakteri-bakteri nitrifikasi yang kemungkinan sebagian besar telah mati saat proses renovasi ini dilakukan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, maka pastikan renovasi yang dilakukan hanya cukup sekali, yang sekaligus bisa memperbaiki segala sesuatu yang dirasa perlu dilakukan penyempurnaan dalam satu waktu saja. Proses renovasi untuk jalur pemipaan masih 50% selesai. Ini memakan waktu lumayan lama, karena ternyata saya harus membuat galian di sebelah sini yang akan digunakan untuk meletakkan pipa-pipa yang baru. Jadi nanti ke depannya tidak ada lagi pipa-pipa yang kelihatan seperti ini, sehingga ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada saat dilihat pada saat farm tour, terutama karena beberapa kali farm tour ini bisa kesenggol oleh orang yang lalu lalang di sini. Jadi harapannya nanti semua pipa sudah dibuatkan tempat di sini, akan berada di dalam sini, sehingga pada saat farm tour jika orang lalu lalang untuk melihat kolam tidak akan menjadi masalah. Dan kalau bisa dilihat, ini adalah pipa yang saya fungsikan sementara untuk membuang air dari dasar kolam-kolam fiber ini. Karena seperti yang saya sudah informasikan, renovasi ini membuat kolam-kolam ini tidak connect ke filtrasi. Akibatnya, kemungkinan amonia menumpuk di dalam kolam ini sangat tinggi. Berhubung saya setiap berkala menuangkan air baru melalui stop keran, SLO akan terus bisa mengalirkan air-air keluar dari sini untuk kemudian dibuang ke daerah resapan saya.
Perubahan yang paling mendasar untuk renovasi pemipaan ini adalah saya mengganti ukuran pipa ini yang awalnya ini 1,5 inch menjadi 2 inch. Harapannya supaya debit air yang dialirkan dari setiap kolam ini akan bisa menjadi lebih cepat, lebih lancar, dan lebih cepat juga untuk diproses oleh filtrasi. Karena rencananya saya akan coba tebar 300 ekor per kubik. Jadi untuk memaksimalkan penyediaan amonia lebih sering lagi, debit air harus lebih kencang lagi. Oleh karena itu harus disesuaikan juga dengan kemampuan pengaliran pipa sesuai dengan dimensi diameter pipa tersebut. Yang mana saat ini 1,5 inch itu masih belum bisa. Jadi ini akan saya besarkan menjadi 2 inch. Jadi pipa yang masuk di sela-sela bawah sini untuk kemudian masuk ke filtrasi adalah pipa dengan diameter 2 inch. Proses renovasi kolam fiber ini ternyata memakan waktu tidak dalam 1 hari. Dan sengaja saya melakukan liputan ini part by part atau segmen demi segmen supaya teman-teman bisa mengikuti atau meniru jika teman-teman juga memiliki kendala yang sama, ingin melakukan modifikasi untuk sistem filter teman-teman yang saat ini sudah berjalan. Jadi harapannya ini semua sharing buat kita semua. Jangan lupa tonton terus agar bisa mengikuti kelanjutannya di video selanjutnya. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.